Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di pertemuan ke berapa ini? 10 ya. 10 kita masih di revenue recognition dan hari ini fokus membahas tentang waralaba atau franchise. Ya. Ini gambarnya salah satu franchise McDonald yang pasti kalian sudah kenal ya. Oke, pertama kita ketahui dulu apa definisi dan karakteristik dari waralaba atau franchise. Tuh. Dari sini ada pengertian, waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Kalau dilihat di sini, yang penting di garis bawahi adalah ada hak khusus boleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis. Jadi haknya terhadap sistem bisnis. Dan ciri khasnya itu usahanya dalam rangka memasarkan barang dan jasa. Dan yang penting di sini telah terbukti berhasil. Nah, di sini di waralabakan atau franchise itu pertama dia yang induknya itu sudah berhasil dulu. Baru kemudian dia untuk membuka cabang dia membuka waralaba atau franchise. Jadi oleh pihak lain dibuka waralabanya. Seperti yang kita ketahui yang banyak di Indonesia kan ada yang paling banyak ya ini seperti tadi McD gitu ya, restoran cepat saji. McD ini waralaba punyanya siapa? Awalnya itu punyanya sebenarnya ini kalau kalian pernah baca punya McDonald bersaudara, saya lupa namanya, itu ada 2 orang bersaudara yang mereka fokus ke pembuatan makanan cepat saji ini. Kemudian ada seorang pengusaha dari Amerika yang dia tahu ini bakalan sukses besar kalau dibawa ke tempat-tempat lain, akhirnya dia buka waralaba itu dan kemudian di Indonesia pun mengikuti dibuka juga waralabanya itu yang punya itu PT Rexo kalau nggak salah, PT Rexo apa ya namanya, PT Rexo Food gitu, itu satu grup sama perusahaannya Sosro. Nah, dia yang punya waralaba di Indonesia terhadap ratusan gerai McD di Indonesia gitu. Jadi yang mengkoordinasikan di Indonesia itu si PT Rexo itu. Yang pertama itu kan kemarin sudah barusan ditutup ya, yang di Sarinah. Itu yang pertama dibuka di Indonesia. Kemudian sekarang sudah beratus-ratusan outlet McD di Indonesia itu tersebar di seluruh kota. Seperti itu. Itu salah satu contoh waralaba yang ada di Indonesia. Nah, pihak-pihak yang terlibat siapa saja? Yang pertama ada franchisor, itu yang memberikan hak, itu yang punya hak ya, yang punya hak awal, jadi yang pemilik pertama biasanya, pemilik utama, terus dia memberikan hak kepada orang lain untuk menggunakan waralabanya. Nah, orang lain itu disebut franchisee. Ini franchisee yang orang atau badan usaha ya, yang diberikan hak oleh franchisor untuk menggunakan waralaba itu. Kemudian dari mana pendapatan franchisor? Di sumber pendapatannya, ini kan nanti yang penting di sini karena kita akan mengakui pendapatan ini, bagaimana mencatat pendapatan ini. Nah, kita ketahui dulu sumber pendapatannya itu ada 2 secara garis besar. Ada initial franchise fee, itu pendapatan dari penjualan awal, jadi yang di awal untuk mendapatkan hak waralaba aset ataupun layanan terkait. Kemudian biasanya ada juga nanti ada continuing franchise fee.
Ini biasanya bentuknya royalti atau komisi berkelanjutan. Selama si franchisee itu berkegiatan operasional. Nah, pendapatan ini diberikan atas layanan apa saja? Ini ada banyak. Yang pertama biasanya untuk yang initial franchise fee itu ini ada bantuan dalam pemilihan lokasi, dia menganalisis lokasi apakah cocok untuk usaha tersebut, kemudian negosiasi harga sewa, terus evaluasi pendapatan potensial, pengawasan terhadap kegiatan pembangunan tempat bisnis sampai selesai dibangun, sampai selesai bisa digunakan. Kemudian juga ada bantuan dalam memperoleh peralatan dan hal-hal yang dibutuhkan. Kemudian kalau diperlukan juga bisa memberikan layanan pembukaan dan konsultasi. Terus ada pelatihan karyawan dan manajemen, kontrol kualitas, iklan, dan promosi. Nah, ini setiap franchise agreement itu bisa berbeda-beda ya jenis layanannya. Komponennya apa saja yang termasuk dalam agreement-nya. Jadi tidak semua agreement itu mencakup layanan ini. Nah, ini contohnya. Sebenarnya ini materi cuma sedikit ya, tapi ya lumayan panjang juga sih. Nanti juga untuk latihannya saya masukkan sedikit, meneruskan yang kemarin tentang konstruksi jangka panjang jika ada denda. Gitu. Nanti kalian kerjakan juga. Nah, ini kembali lagi ke franchise, ilustrasinya. Ini biasanya soal-soal franchise itu agak panjang gitu. Ini contohnya PT Kuliner, dia memegang hak merek dagang Soto Set. Nah, dia menandatangani perjanjian waralaba tanggal 31 Desember 2019 dengan PT Bogana. PT Kuliner, ini franchisernya, PT Bogana franchisee-nya. Dia tanda tangan kontrak tanggal 31 Desember 2019. Nah, dalam kontrak tersebut, PT Kuliner memberikan hak pada PT Bogana untuk mengoperasikan restoran soto sedap selama 5 tahun. Nah, pada perjanjian tersebut ada initial franchise fee senilai 80.000. Nah, dari 80.000 itu 30.000 dibayarkan tunai, terus sisanya itu pakai cicilan tahunan masing-masing sebesar 10.000. Berarti selama 3 tahun, 5 tahun ya sisanya. Selama 5 tahun, 5 kali 10.000, ya 50.000 itu dibayar cicilan. Kemudian sebagai bagian dari perjanjian, PT Kuliner juga membantu PT Bogana mencari lokasi, membantu negosiasi harga sewa atau harga beli tempat, mengawasi kegiatan pembangunan restoran, memberikan pelatihan karyawan dan menyediakan peralatan. Tuh. Nah, diketahui bahwa sehari-hari PT Kuliner ini juga menjual menyediakan ya pelatihan karyawan dan peralatan secara tersendiri. Kemudian dalam perjanjian itu PT Bogana juga wajib membayar royalti. Nah, ini royalti ini yang tadi yang jenis pendapatan kedua. Continuing franchise fee itu sebesar 1% dari omset tahunan, dibayarkannya tiap 31 Januari tahun berikutnya, dan wajib juga membeli produk-produk PT Kuliner dengan proporsi harga pasar pada saat pembelian. Dan suku bunga pinjaman PT Bogana adalah, ini kalau di buku Mahrus Bisfond 8% ya. Ini salah, harusnya 10%, jadi diganti 10%. Nah, kemudian dengan suku bunga 10% ini kita hitung present value annuity dari pembayaran cicilan 10%, $10.000 selama 5 tahun. Dengan I-nya 10% itu kalian nanti akan dapatkan angkanya 37.908. Jadi kan harusnya 10.000 kali 5 nilainya itu. Tapi present value-nya hanya 37.908. Artinya ada diskon sebesar 12.092. Ini nanti diamortisasi dan
ada pendapatan bunga yang diakui PT Kuliner selama 5 tahun itu. Nah, bagaimana perlakuan akuntansinya? Yang pertama, kita harus kembali ingat 5 tahap pengakuan pendapatan yang sudah dibahas di AKM ya. Yang pertama itu kan identifikasi kontrak. Identifikasi kontrak, caranya bagaimana? Lihat dulu apakah kontrak itu eksis atau tidak. Di sini kan sudah jelas ya, dia menandatangani perjanjian waralaba pada tanggal 31 Desember 2019. Berarti kontraknya sudah eksis dan ada hak yang bisa dipaksakan gitu kan, dia harus membayar ini. Kemudian yang kedua harus kita identifikasi kewajiban yang harus dikerjakan atau performance obligation. Nah, maka ini tahap yang kedua, kita harus analisis dulu apa kewajiban pekerjaan dari perjanjian waralaba tersebut. Apakah bisa, kalau misalnya lebih dari satu, apakah bisa dipisah atau tidak. Nah, dari soal tadi kan layanannya ada, yang pertama ini yang membantu PT Bogona mencari lokasi, negosiasi harga sewa, dan blablabla. Nah, yang bisa dipecah itu hanya ini, menjual pelatihan karyawan dan peralatan secara tersendiri, karena dia sehari-hari juga melakukan hal tersebut. Jadi nilainya bisa dicari gitu kan. Nah, tapi kalau yang membantu mencari lokasi, bla sampai kegiatan pembangunan restoran itu tidak dapat dipisahkan. Nah, ini jadi atas nama dagang, raya pasar dan memberikan pengetahuan terkait suatu, termasuk mencari lokasi, membantu negosiasi harga sewa atau harga beli tempat, mengawasi kegiatan pembangunan restoran sampai dia bisa dipakai, itu merupakan satu kewajiban yang tidak terpisah. Jadi ini satu kewajiban, nanti tidak bisa dipisah nilainya. Kemudian yang kedua, tadi yang bisa dipisah adalah jasa pelatihan karyawan dan peralatan gitu ya. Nah, ini jadi ini bisa terpisah. Ini jasa pelatihan dan peralatan dijual terpisah. Jadi bisa dicari nilainya. Kemudian yang ketiga, tadi ada royalti. Ini royalti. Nah, untuk royalti ini sebenarnya tidak masuk performance obligation ya. Ya, kalau yang kedua ini kan nanti diakuinya saat, kalau misalnya yang ini setelah franchise-nya itu bisa digunakan. Artinya setelah lokasinya ketemu, harga sewanya sudah ketemu, terus pembangunan restorannya sudah selesai dan bisa dipakai, bisa beroperasi, dia sudah bisa diakui pendapatannya. Tuh, kemudian yang kedua juga setelah jasanya diberikan, pasti dia sudah bisa diakui pendapatannya. Nah, bagaimana untuk pendapatan royalti? Pendapatan royalti tadi kan dikenakan atas 1% dari omset tahunan. Sedangkan omset tahunan itu kita belum tahu berapa-berapanya. Maka itu belum dapat diakui di awal. Jadi nanti dia adalah ini yang termasuk dari variable consideration. Ya. Jadi nanti diakuinya ketika sudah ada kepastian mengenai jumlah yang diterima. Gitu. Oke. Kemudian nah, itu tadi kan tahap kedua. Tahap kedua itu kita analisis performance obligation-nya. Kemudian yang ketiga kan, tahap ketiga adalah menentukan harga transaksi. Nah, harga transaksi kalau di soal ini sudah diketahui. Sudah diketahui, ini ada data-datanya. Harga transaksinya tadi kan 80.000 untuk yang initial franchise fee. Nah, 80.000 itu termasuk dalam
termasuk ini ya tadi, mencari lokasi bla 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 sampai menyediakan peralatan. Itu 80.000. 80.000-nya setelah di present value kan karena ada notes-nya, ini totalnya menjadi 30.000 cash tambah 37.908, jadi 67.908. Jadi present value-nya 67.908. Nah, ini terdiri atas apa saja? Yang pertama, tadi yang tidak bisa dipisahkan. Ini hak atas nama, kemudian ada survei lokasi, terus kegiatan pembangunan restoran gitu. Pengawasan pembangunan restoran itu senilai 30.000. Ini nilainya diketahui ya, data-datanya. Ini termasuk dalam soal gitu maksudnya. Jadi tidak perlu dicari. Ini 30.000. Kemudian diketahui juga, kan tadi bisa dipisah nih, yang jasa pelatihan dan penyediaan peralatan. Ini ketahui jasa pelatihan itu nilainya 12.908. Kemudian untuk peralatan nilainya 25.000. Dengan cost-nya, berarti dengan biaya produksi dari si PT Kuliner itu 20.000. Tapi dijual dengan harga 25.000. Maka total harga transaksinya pas dengan present value-nya 67908. Maka bagaimana menjurnalnya? Yang pertama, kita jurnal yang pasti saat penandatanganan perjanjian, yaitu tanggal 31 Desember 2019. Nah, di sini kita terima cash, si PT Kuliner menerima cash nilai 30.000, kemudian note receivable-nya yang sudah di present value-kan nilainya 37.908. Kemudian tadi ini yang tidak bisa dipisahkan tadi nilainya 30.000. Kemudian ada service revenue untuk yang pelatihan 12.908. Kemudian ada sales revenue untuk penyediaan peralatan, equipment. Nilainya 25.000. Ini untuk peralatan dibilang sales ya, karena dia menjual barang yang memang untuk dijual, bukan menjual peralatan sebagai PPE gitu, tapi peralatan sebagai inventory. Maka disebut di sini unearned sales revenue. Kemudian dia mengakui pendapatan. Di sini diketahui ada juga pelatihan karyawan dan instalasi peralatan telah selesai dilakukan pada akhir Januari 2020 dan PT Bogana melakukan grand opening restoran Soto Sedap pada 2 Februari 2020. Nah, maka untuk revenue ini bisa diakui kapan tadi? Kalau untuk yang franchise revenue kan bisa diakui saat dia sudah siap digunakan, sudah siap beroperasi. Nah, berarti ini pas saat kita asumsikan pada saat grand opening ini dia sudah mulai bisa beroperasi. Maka nanti kita akui di 2 Februari 2020. Sedangkan yang service revenue dan sales revenue untuk yang equipment itu di sini dibilang pelatihan karyawan dan instalasinya selesai dilakukan pada akhir Januari 2020. Nah, maka pendapatannya atas kedua jenis ini bisa diakui sebenarnya di akhir Januari 2020. Atau misalnya udah cuman beda berapa hari langsung diakui semua di 2 Februari 2020 juga boleh. Ya. Nah, kalau di sini dia diakui semua di 2 Februari 2020. Maka untuk yang unearned tadi dibalik kemudian diakui sebagai revenue yang sudah bisa direalisasikan. Jadi di sini unearned franchise revenue pada franchise revenue 30.000, unearned service revenue pada service revenue 12.908, kemudian unearned sales revenue untuk yang equipment pada sales revenue equipment 25.000. Kemudian di sini ada cost of goods sold pada inventory 20.000 tadi datanya dari ini tadi ada cost 20.000. Nanti karena ini tadi saya bilang dia equipmentnya itu sebagai inventory, maka di sini juga dia mengakui adanya pengurangan inventory dan diakuinya ada COGS. Ini, oke. Yang kemudian itu tadi kan untuk yang initial franchise fee. Kemudian tadi ada royalty atau yang termasuk dalam continuing franchise fee.
Nah, di sini diasumsikan, ini soalnya diasumsikan selama tahun 2020 PT Bogana menghasilkan omset penjualan sebesar 800.000. Tadi royaltinya 1%. Jadi di akhir tahun 31 Desember 2020 dia mengakui royalti dari si PT Bogana. Jadi di sini ada 1% kali 800.000, nilainya 800, account receivable pada ini salah ya. Ini kan sudah terjadi harusnya ya. Harusnya ini franchise revenue saja, tidak ada unearned lagi. Oke, account receivable pada franchise revenue senilai 1% kali 800.000. Jadi 800. Kemudian kan dibilang tadi ada cicilan. Jangan lupa tadi ada cicilan, dia mencicil, cicilannya dibayar tiap 31 Desember mulai tahun berikutnya gitu kan ya. Berarti di 31 Desember 2020 selain dia mengakui adanya pendapatan royalti, dia juga menerima pembayaran cicilan. Ini dia jurnal pencatatan pembayaran cicilan. Ini di buku Mahrus Bison juga ada kesalahan. Di sini dibayarnya langsung dibayar 30.000, harusnya kan 10.000 saja. Ya, bukan 30.000. Jadi di sini cash pada notes receivable dibayar dia cicilan kan 10.000 kali 5 ya. Kali 5 tahun nanti. Yang tahun ini cuma dibayar 10.000. Kemudian diakui juga amortisasinya. 10% kali nilai carrying value dari notes receivable-nya 37908 tadi. Ini 37908 notes. Jadi diakui 3.791 ada interest revenue. Ya. Ini mengamortisasi diskonnya. Oke. Jadi kira-kira seperti ini untuk yang akuntansi waralaba. Kemudian, ini kan yang diakui sekaligus untuk inisial franchise fee-nya. Ada juga pendapatan waralaba atau franchise revenue-nya itu diakui sepanjang periode kontrak. Ini terjadi dalam kondisi tertentu. Misalnya, ada pertimbangan substansi hak waralaba, franchisor hanya memberikan akses. Jadi yang diberikan hanya akses atas hak waralaba, bukan kendali kepada franchisee, sehingga franchisor masih terlibat dan ikut intervensi bisnis waralaba. Kalau seperti ini, dia franchisernya mengakui pendapatan waralabanya sepanjang periode kontrak, bukan pada titik waktu tertentu. Ini ilustrasinya, lumayan panjang juga. Di intinya, ada PT Teknomania, dia bisnis layanan konsultasi teknologi. Nah, ini menyediakan berbagai layanan terkait komputer, dari pemasangan, perbaikan, backup data, sinkronisasi, dan solusi jaringan. Nah, dia memberikan perjanjian franchise untuk memberi hak kepada franchisee untuk membuka toko Teknomania dan menjual produk. Dibuka toko dan menjual produk dan layanan di daerah selama 5 tahun. Terus dalam perjanjian diatur bahwa PT Teknomania juga memberikan franchisee sejumlah layanan untuk mendukung dan meningkatkan merek franchise. Jadi ada layanan untuk dukung merek ini termasuk memberi saran dan konsultasi tentang operasi toko, komunikasi pengembangan hardware dan software, menyediakan manual bisnis, program perikanan, dan pelatihan. Terus mengingat bisnis operasi toko adalah berbasis layanan, PT Teknomania melakukan beberapa layanan di muka untuk franchise. Jadi ada beberapa layanan di muka, berarti tidak semua di muka ya.
Dalam hal ini, franchisee merekrut tenaga teknisi yang diberi materi pelatihan oleh PT Teknomania yang diperbarui minimal setiap bulan. Jadi ada perbaruan minimal setiap bulan materi pelatihannya. PT Teknomania mengadakan perjanjian waralaba dengan franchisee pada 14 Desember 2019. Memberikan hak pada franchisee untuk mengoperasikan toko ini di kota Surabaya selama 5 tahun. Ada inisial franchise fee-nya 6.000. Ini untuk mengoperasikan franchise. Terus dibayar tunai 6.000-nya. Dan juga ada, seperti tadi, ada royalti berkelanjutan sebesar 7% dari penjualan tahunan franchisee. Bayarnya tiap tanggal 14 Januari tahun berikutnya. Terus mulai beroperasi pada Januari 2020 dan selama tahun 2020 pembukuannya sebesar 100.000. Oke, berarti yang pertama tadi sama hal yang kita lakukan adalah yang pertama identifikasi kontrak. Ini sudah jelas ya, udah ada perjanjiannya, ini tanggal 14 Desember 2019. Kemudian analisis performance obligation-nya. Di sini kita analisis ada 2 performance obligation-nya atau pendapatannya sebenarnya. Nah, tapi yang untuk performance obligation yang di awal itu, yang initial franchise fee-nya, semuanya itu tidak bisa dipisahkan. Jadi merupakan satu kewajiban yang tidak terpisah. Karena dia tidak menjual, si PT Teknomania tidak menjual secara terpisah layanannya. Dan tidak dapat digunakan dengan barang atau layanan lain yang tersedia untuk franchisee. Nah, namun hak waralaba itu juga terkait dengan kekayaan intelektual yang menyediakan layanan dan memperbarui materi pelatihan. Nah, pembaruan ini kan berarti dia tadi bilang ada pembaruan materi minimal setiap bulan. Itu berarti si Teknomania masih ikut intervensi dalam bisnisnya. Maka tadi bisa masuk dalam kategori ini. Dalam kondisi si franchiser masih mengintervensi, maka kita bisa mengakui pendapatannya itu overtime. Jadi sepanjang waktu selama periode kontrak. Nah, jadi untuk initial franchise fee-nya nanti diakui sepanjang kontrak itu selama 5 tahun. Nah, kemudian ada yang kedua, sama seperti tadi, ada pendapatan royalti. Ini yang continuing franchise fee. Karena tidak bisa dipastikan jumlah pembayarannya, maka ini berarti ada yang variable consideration, maka nanti diakuinya saat sudah ada kepastian mengenai jumlah yang akan diterima. Gitu. Oke. Maka karena di sini tadi initial franchise fee-nya tidak bisa dipisahkan, berarti kita tidak perlu mengalokasikan nilainya. Semuanya berarti masuk ke satu jenis revenue yang untuk initial franchise fee di sini ya. Oke, maka saat pertama saat penandatangan perjanjian tanggal 14 Desember 2019, di sini hanya ada cash pada unfranchised revenue. Nah, tadi performance obligation-nya hanya satu jenis, tidak dapat dipisah-pisah. Senilai 6.000. Kemudian ini diakui franchise unfranchised revenue-nya tadi kan sepanjang waktu. Berarti sepanjang 5 tahun tersebut. Maka di akhir tahun pertama, di 31 Desember 2020, itu diakui 6.000, nilai ini 6.000 dibagi 5, karena 5 tahun. Jadi ada unfranchised revenue pada franchise revenue senilai 1.200. Kemudian jangan lupa tadi ada continuing franchise fee-nya yang berupa pendapatan royalti senilai 7% ya. 7% dari penjualan tahunan. Penjualannya
Di sini diketahui penjualannya dibukukan oleh franchisee senilai 100.000. Berarti ada 7% kali 100.000 senilai 7.000. Karena dia dibayarnya tadi diketahui tanggal 14 Januari tahun berikutnya, berarti di sini masih account receivable. Account receivable pada franchise revenue senilai 7.000. Kemudian yang ini berarti saat tanggal 14 Januari 2021-nya tahun berikutnya, awal tahun berikutnya baru saat diterima pembayaran royaltinya tadi diakui cash pada account receivable senilai 7.000. Udah seperti itu. Jadi intinya untuk waralaba seperti itu. Oke, yang paling penting adalah tadi kalian menganalisis ini performance obligation-nya. Nah, ini contohnya. Kalian kerjakan nanti exercise 1838. Sini saya jelaskan. Nah, ini contoh soalnya. Ini exercise 1838. Ada Pacific Cross Burgers. Dia men-charge initial franchise fee senilai 70.000. Kemudian dari 70.000 ini saat penandatanganan perjanjian yang mengcover 3 tahun, jadi perjanjiannya untuk 3 tahun, itu dilakukan pembayaran senilai 28.000. Jadi dari 70.000 dibayar 28.000, berarti sisanya 42.000. Nah, 42.000 ini dikatakan ada triennial payment senilai 14.000. 14.000 kali 3 benar 42.000 tambah 28 70. Oke. Kemudian kredit ratingnya dari kredit rating si franchisee, maka diketahui suku bunganya itu kalau dia pinjam itu 10%. Nah, ini makanya 10% ini bisa kita gunakan untuk menghitung present value dari cicilan tadi. Kemudian franchise agreement-nya ditandatangani tanggal 1 Mei 2019 dan mulai beroperasi tanggal 1 Juli 2019. Oke. Sini instruksinya diminta untuk membuat jurnal untuk tahun 2019 untuk franchisor, untuk Pacific Cross Burgers-nya berarti. Dan asumsi 3 situasi ini. Oke. Jadi kita lihat. Oke. Kita kerjakan tadi yang E1838. Tadi diketahui initial franchise fee-nya 70.000, dibayar cash 28.000, kemudian dicicil installment 14.000 dikali 3 tahun. Kemudian suku bunganya 10%, N-nya 3 karena dibayar 3 tahun. Kemudian karena installment berarti kita pakai present value ordinary annuity factor, dihitung dan dapat di sini 2,486. Nah, berarti nilai notes receivable-nya dari cicilan ini adalah dikalikan berarti 14.000 dikali ini dapat 34.815,93. Tuh. Nah, kemudian kita lihat masing-masing asumsinya. Yang A itu no future services are required by the franchisor once the franchise starts operation. Berarti sudah setelah franchise-nya berjalan, franchisee-nya berjalan, sudah tidak ada servis yang dibutuhkan lagi dari si franchisor, berarti sudah lepas kendalinya. Nah, maka kalau itu berarti tadi untuk si initial franchise fee-nya ini bisa diakui langsung sekaligus saat franchisee mulai beroperasi. Nah, maka diakui yang pertama, dia kan tadi menandatangani perjanjian tanggal 1 Mei 2019 dan dibayar 28.000 ini. Maka di sini diakui ada cash 28.000. Kemudian yang cicilannya tadi senilai di sini tadi sudah kita hitung present value-nya notes receivable 34.815,93. Berarti totalnya present value-nya adalah 62.815,93. Kita akui sebagai unearned franchise revenue karena franchise-nya belum mulai beroperasi. Kemudian diketahui
franchise-nya mulai beroperasi tanggal 1 Juli 2019. Maka yang ini tadi boleh kita akui. Tadi karena dia bisa sekaligus, berarti langsung kita akui saja. Unearned franchise revenue pada franchise revenue senilai 62.815,93. Oke, ini untuk asumsi yang A. Kemudian asumsi yang B itu dikatakan the franchisor has substantial services to perform once the franchise begins operation to maintain the value of the franchise. Berarti masih ada service-service di masa depan. Ya, jadi setelah beroperasi itu si franchisernya masih intervensi gitu atau masih memberikan service. Maka si initial franchise fee tadi diakuinya sepanjang waktu. Jadi sepanjang tadi kan 3 tahun ya agreement-nya. Jadi dia 3 tahun. Nah, tapi untuk yang 1 Mei itu di jurnalnya sama seperti yang A tadi. Di case-nya 28.000, notes receivable-nya 34815, terus unearned franchise revenue-nya 62815. Bedanya saat pengakuan pendapatannya yang di 1 Juli 2019 itu hanya diakui 1/3-nya ya berarti. Ini bukan 1 Juli ya. Ini harusnya 31 Desember 2019. Desember 31 2019. Nah, kita mengakui kalau misalnya itu kan di akhir ya. Diakui unearned franchise revenue pada franchise revenue senilai ini tadi 62.815,93 dibagi 3 karena 3 tahun, kemudian dikali karena dia baru mulai beroperasi 6 bulan, berarti dikali 6/12. Nah, ini sebenarnya pengalinya ini 6-nya ini tergantung juga kontraknya itu. Sebenarnya 3 tahunnya itu dimulai sejak tanda tangan kontrak atau saat dia mulai beroperasi. Nah, kalau di sini jawaban saya asumsinya adalah 3 tahun setelah mulai beroperasi. Nah, kalau misalnya asumsinya itu 3 tahunnya setelah tanda tangan, berarti di sini dihitungnya dari mulai tanggal 1 Mei. Mei ke Desember, 1 Mei sampai 31 Desember itu berarti 8. Ini kali 8. Jadi bisa tergantung asumsinya lagi ya. Untuk bisa 8, bisa 6. Karena di sini tidak dijelaskan sebenarnya 3 tahunnya itu mulainya kapan. Kemudian yang ketiga, yang C itu total franchise fee includes training services. Nah, ternyata si initial franchise fee-nya tadi bisa dipisahkan. Ada training services yang nilainya 2.400. Mungkin karena dia juga memberikan layanan training terpisah gitu kan. Kalau yang A sama B tadi asumsinya dia tidak dapat dipisahkan semua jasa-jasa yang termasuk dalam initial franchise fee tersebut. Nah, kalau misalnya dapat dipisahkan berarti tadi untuk revenue-nya bisa jadi ada 2. Ada unearned franchise revenue sama unearned service revenue. Jadi tadi unearned service revenue-nya nilainya 2.400, berarti sisanya masuk ke unearned franchise revenue. Karena yang nilai ini kan tidak diketahui gitu. Jadi kalau misalnya dua-duanya diketahui dan nilainya itu tidak sama dengan jumlahnya, berarti nanti bisa diproporsional nilainya. Ini karena misalnya ini karena hanya diketahui satu, berarti dia pakai incremental. Jadi ini diketahui dulu, ditulis di sini, berarti yang ini hanya tinggal selisihnya saja. Oke, kemudian di sini asumsinya yang diakui sekaligus ya, berarti yang 6415 ini diakui sekaligus. Unearned franchise revenue pada franchise revenue senilai 6415,93. Kemudian yang service revenue tadi dibilang
nilainya 2.400. Itu untuk periode leading up to the franchise opening and for 2 months following opening. Jadi separuhnya itu digunakan untuk sampai dengan opening, kemudian separuhnya lagi untuk 2 bulan ke depan. Oke, berarti di sini unearned service revenue pada service revenue ini tinggal dibagi 2, 1.200. Sisanya 1.200-nya diakui 2 bulan kemudian, Juli, Agustus, September. Berarti 1 September 2019 diakui lagi unearned service revenue pada service revenue. Oke. Begitu kira-kira untuk materi franchise atau waralaba ini. Ya. Nanti untuk praktek latihan soalnya langsung kalian kerjakan juga. Saya mohon dikerjakan di jam pelajaran ini agar kalau misalnya ada pertanyaan langsung bisa ditanyakan dan juga tidak lupa gitu kan. Kalau misalnya sudah dikerjakan ya langsung submit saja. Jadi tidak lewat-lewat waktu. Jadi tidak ada alasan lupa, tidak ada tugas. Ini sebenarnya belum termasuk tugas, tapi ini termasuk dalam kegiatan pertemuan kita gitu. Kalau yang mandiri itu baru memang tugas mandiri, kerjakan sendiri gitu. Ya. Jadi jangan lupa seperti biasa ada kuis. Kemudian ada juga tugas mandirinya dikumpulkan seperti biasa Kamis malam minggu depan. Oke. Sampai sini dulu. Silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya boleh lewat GCR atau kalau sulit ya boleh lewat WA group juga nggak masalah. Oke ya. Semoga bermanfaat, semoga kalian bisa mengerti. Kalau belum silakan ditanyakan, tidak perlu malu atau tidak perlu ini pertanyaan bodoh gitu, tidak ada pertanyaan bodoh, silakan semua ditanyakan seperti itu. Oke, dan kalau misalnya saya juga kadang kalian menulis pertanyaan gitu, saya tanya lagi maksudnya apa, itu silahkan diperjelas lagi. Kalau misalnya tidak bisa di dalam tulisan ya silahkan kirim voice note gitu ya. Jadi murni kalau misalnya saya pertanyakan itu bukan maksudnya pertanyaan bodoh, tapi saya yang tidak bisa mengerti pertanyaan kalian seperti itu. Oke ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.